Kongres luar biasa Partai Demokrat untuk memilih pengganti Anas Urbaningrum digelar hari ini secara resmi. Dan untuk informasi terkini selengkapnya kita akan segera bergabung dengan reporter SCTV Feby Grace yang berada di Bali. Feby, bagaimana suasana di arena Kongres luar biasa? Ya, Nacita dan saudara, benar sekali Kongres luar biasa Partai Demokrat akan dimulai pada siang hari ini, tepatnya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Hotel Ina Grand Bali Beach di kawasan Sanur, Bali. Dan rencananya nanti pembukaan akan dihadiri oleh lebih kurang 1.000 orang kader, namun dalam proses Kongres luar biasa nanti, hanya 575 orang kader saja yang memiliki hak suara untuk memilih siapa ketua umum Partai Demokrat yang baru. Dan sejak pagi tadi memang suasana di Hotel Ina Grand Bali Beach ini juga sudah cukup ramai dan ratusan kader sudah hadir di hotel ini untuk melakukan registrasi ulang. Dan usai makan siang ini mereka sudah mulai memasuki lobi, ballroom utama untuk mulai mengikuti acara pembukaan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan agenda utama dari KLB kali ini tentu saja adalah memilih siapa ketua umum Partai Demokrat pengganti Anas Urbaningrum yang telah mengundurkan diri pasca ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus hambalang oleh KPK. Dan nanti usai pembukaan akan ada pandangan umum dari 33 DPD dan dari pandangan inilah kita akan bisa melihat siapa nama-nama yang akan dimajukan sebagai calon ketua umum. Bila pada sebelum KLB memang beredar sejumlah nama seperti Marzuki Ali, lalu ada Ibu Ani Yudhoyono, lalu kemudian ada Saan Mustafa, bahkan ada Tridianto yang sudah melakukan deklarasi untuk mencalonkan diri. Namun dari informasi yang beredar 2 hari terakhir di arena KLB ini sendiri, justru nama Susilo Bambang Yudhoyono yang paling kuat untuk maju sebagai ketua umum Partai Demokrat. Dan ini juga terlihat dari rajinnya SBY melakukan konsolidasi dengan sejumlah DPD. Pagi tadi SBY juga mengumpulkan sejumlah pengurus DPD di hotelnya di kawasan Nusa Dua Bali, dan ini mengindikasikan bahwa memang SBY merapatkan barisan agar nampaknya menjadi satu suara saja dalam KLB kali ini. Dan apakah memang ini membuktikan bahwa KLB ini akan berakhir secara aklamasi dan SBY yang akan terpilih sebagai ketua umum? Beberapa skenario yang bisa kita lihat adalah bila memang SBY diminta secara aklamasi, pertanyaannya adalah apakah SBY menerima atau tidak. Bila memang SBY menerima, pertanyaannya dengan kapasitas SBY yang masih menjadi presiden hingga 2014 nanti, apakah SBY akan menunjuk seorang ketua harian ataukah menambah jumlah wakil ketua umum dari 2 orang saat ini bisa menjadi 2 atau 3 ataupun 4 orang untuk membantu kinerjanya. Yang menarik adalah kita melihat siapa nama ketua harian yang akan ditunjuk oleh SBY dan di manakah posisi putra SBY yaitu Ibas. Apakah memang ditetapkan sebagai ketua harian atau tetap merangkap berada pada posisi sekjen. SBY sendiri menolak, dikatakan bahwa partai ini adalah partai keluarga dan tidak ingin dikatakan partai yang nepotisme. Namun demikian, bila memang Ibas ditetapkan pada posisi penting, seorang pengamat politik yaitu Ikrar Nusa Bakti mengatakan walaupun SBY terpilih sebagai ketua umum nanti, ternyata tidak akan menaikkan elektabilitas Partai Demokrat secara signifikan. Dan berikut ini adalah pernyataan dari pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Ketua umum Partai Demokrat tidak akan mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat yang sudah terpuruk, yang menurut lembaga survei nasional bahkan sekarang tinggal 4,3%. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi SBY pada 2004, SBY pada 2009 itu beda dengan SBY pada 2013 dan SBY pada 2014. Kenapa demikian? Karena SBY pada 2004 dan 2009 adalah orang yang masih bisa dijual. Sekarang apa yang mau dijual? Ya, saudara, satu informasi lain yang cukup menarik adalah bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga ternyata saat ini masih berada di Bali. Dan siang tadi Anas sendiri berjalan-jalan di Pasar Seni Sukawati. Ini cukup menarik ketika melihat mengapa Anas memilih waktu jalan-jalannya bersamaan dengan proses KLB Partai Demokrat. Kami akan terus mengabarkan bagaimana jalannya KLB Partai Demokrat ini. Kembali ke Nacita di studio.